Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat belajar tentang pendidikan moderasi Islam ini. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak dosen Mengampu Mujibur Rahman MSI sebagai tugas ujian tengah semester pendidikan moderasi Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amar Wawas. Saya dari kelas 1 PAIC Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini teman-teman ada profil Ana ya. Ada foto sama biodata. Oke. Untuk selanjutnya yaitu di atas ada pengertian pendidikan moderasi Islam. Apa sih teman-teman yang kalian ketahui tentang moderasi Islam? Gitu. Selanjutnya di atas semua. Mengapa sih perlu ada moderasi Islam, teman-teman? Kita sebagai umat beragama, mengapa sih ada moderasi Islam? Moderasi beragama dikarenakan teman-teman, karena moderasi agama sebuah solusi sebagai kita mahasiswa agar menjadi menerapkan yang namanya moderasi beragama agar menciptakan rasa damai, rukun sama umat beragama, saling menghargai pendapat dan yang lainnya. Jadi kita sebagai umat beragama Islam, kita harus senantiasa moderat dalam arti kita saling menghargai, saling menghormati sesama agama agar menciptakan rasa rukun, damai, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, keluarga, dan yang paling penting adalah kita sebagai warga masyarakat negara Indonesia menjadi rukun dan damai. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Di sini ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dari laki-laki dan perempuan. Jadi kita sebagai umat beragama yang baik, kita harus menghargai satu sama lain. Karena di Indonesia ini mempunyai banyak suku, banyak budaya, banyak agama yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal. Karena apa teman-teman? Dari perbedaan tersebut kita mengetahui bahwa kita sebagai umat beragama harus senantiasa moderat, yaitu saling menghargai perbedaan agar menciptakan rasa rukun dan damai bersama umat beragama.
Di dalam surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kita diberi tangan, diberi telinga, diberi mata untuk melihat, dikasih mulut untuk berbicara, dan sebagainya. Jadi kita sebagai umat beragama, sebagai umat manusia, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan sampai mengeceh antara satu suku ataupun suku yang lainnya, karena Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baiknya, teman-teman. Kita jangan saling mencela antara suku yang satu sama suku yang lain, karena Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baiknya. Karena ketika kalian menghina sebuah ciptaan Allah, maka kamu telah juga menghina Allah. Jadi contohnya kalau antara suku yang lain, seperti perbedaan warna kulit, perbedaan rambut, perbedaan budaya, jadi kita harus saling menghargai dan menghormati. Karena kalau kita ingin mengetahui sesuatu dari itu, maka masuklah ataupun kita mencari tahu tentang apa sih emang kayak gitu, budaya apa sih yang ada gitu kan. Jadi kita jangan mengecap langsung bahwa itu tidak baik, tapi kita harus saling menghormati selagi itu tidak keluar dari ajaran Nabi dan Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu pengertian moderasi Islam. Saya sedikit akan menjelaskan. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat. Islam mengajarkan sikap saling menghormati, toleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Definisi nilai-nilai moderasi dalam Islam ialah sesuatu hal yang melekat pada diri manusia sebagai pedoman dan pandangan hidup, dan cenderung memiliki sifat penengah atau tidak memihak golongan manapun. Jadi kita sebagai umat moderat, sebagai umat beragama, kita harus senantiasa memiliki sifat penengah, di mana itu kita sebagai penengah, apalagi kita sebagai mahasiswa, teman-teman, kita jangan terlalu ekstrim dalam mengecap ataupun ikutan gitu loh. Jadi dalam menyelesaikan berbagai konflik dan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak merasa memenangkan dirinya terhadap perbuatan yang telah dilakukan karena kesalahan dengan orang lain. Ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional, atau sering disebut dengan kata moderat, dalam semua dimensi kehidupan. Jadi kita harus menerapkan moderasi beragama ini dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, ataupun kehidupan di luar sana. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat moderasi Islam. Tujuan moderasi Islam adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam bermasyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama. Di Indonesia ini, warga masyarakatnya diminta untuk beragama. Namun di sini dalam arti kita bebas untuk memilih agama yang telah resmi di Indonesia.
tidak dengan paksaan, namun dengan keyakinan hati kita untuk menjalankan agama dan keyakinan kita, agar kita tahu bahwa siapa sih yang menciptakan kita, apa sih tujuan kita hidup di dunia ini, teman-teman. Jadi melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama tadi, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Kita perlu moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, seimbang, harmonis, damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Manfaat moderasi beragama ini adalah agama Islam, dakwah dengan moderasi Islam perlu ditengahkan kepada umat untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Pasalnya, Indonesia negara yang majemuk, sedangkan Islam mengaku perbedaan itu sunatullah untuk saling mengenal dan bersilaturahmi. Jadi teman-teman, dari perbedaan kita, perbedaan suku, budaya, agama, dan lainnya, agar itulah sunatullah. Jadi agar kita saling kenal, mengenal, dan bersilaturahmi. Jadi moderasi beragama merupakan konsepsi yang dapat membangun sikap toleransi, jiwa toleransi kita, jiwa kepedulian kita, dan rukun guna untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya yaitu landasan normatif moderasi Islam. Ada 4, teman-teman. Ada 4 landasan yang dipandang sebagai dasar pendidikan Islam, khususnya di bidang keagamaan. Yang pertama, ada 4 ya teman. Ini 1, 2, 3, 4. Yang pertama, kesatuan dalam aspek ketuhanan. Di sini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 131. Yang kedua, kesatuan dalam aspek kenabian. Di sini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 73. Yang ketiga, tidak ada paksaan dalam beragama atau kebebasan dalam beragama. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 256. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adanya pengakuan terhadap eksistensi agama lain yang dijelaskan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 69. Yang selanjutnya yaitu landasan historis moderasi Islam. Di sini saya mengambil dari teladan Nabi kita, Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah suri tauladan bagi umatnya dan juga sebagai pendidik pertama dalam dunia pendidikan Islam. Pola pendidikan di masa Rasulullah tidak terlepas dari metode evaluasi materi kurikulum pendidikan serta didik dasar tujuan dan sebagainya. Tahap awal Rasulullah dalam mengajarkan pendidikan Islam itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi dakwah Rasulullah pertama kali wahyu datangnya Islam, agama rahmatan lil alamin sebagai seluruh umat manusia, yaitu pertama melalui sembunyi-sembunyi. Rasulullah mulai mengajarkan pendidikan Islam ini kepada keluarganya. Jadi pertama kita harus mengajarkan kepada lingkungan kita, lingkungan keluarga kita dulu, yaitu istrinya Khadijah dan anak angkatnya yaitu Ali ibn Thalib dan pembantunya yang sudah dianggap anak angkatnya serta para sahabat. Tahap ini berlangsung selama 3 tahun sebelum akhirnya turun wahyu berikutnya yang menerangkan tentang dakwah secara terang-terang. Jadi landasan historis moderasi Islam ini mengajarkan bahwa kita harus senantiasa istiqomah dan bersabar dalam berdakwah.
berdakwah di jalan Allah, dan sebagai moderasi umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat agar menciptakan rasa rukun, damai, dan tentram antara umat beragama. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip moderasi Islam. Dalam pandangan umat Islam, dari sekian banyak agama ataupun ideologi dan falsafah yang memukakan di dunia, hanya Islam yang akan bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan zaman. Teman-teman percaya ataupun tidak bahwa agama Islamlah yang bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan zaman, dari tantangan zaman di zaman Rasulullah, zaman jahiliyah, hingga di zaman kembali jahiliyah lagi. Kembali kayak seperti zaman dulu lagi, teman-teman. Jadi di zaman Rasulullah dulu, Rasulullah berusaha tentang mengajarkan agama Islam kepada kita, sehingga kita bisa menikmati ajaran agama tersebut sampai sekarang, teman-teman. Jadi kita harus bangga menjadi dalam keluarga Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dan dapat berkumpul kembali nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Islam adalah agama yang moderat, mengajarkan sikap santun, rukun, dan harmonis dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi di zaman Rasulullah mengajarkan sikap rukun dan sikap santun. Gimana Rasulullah berdakwah, di situ ada cacian, ada tolakan dari kaum Quraisy ataupun kaum kafir. Jadi kita harus bersabar dan menjalankan sikap santun dan rukun. Ada 4 prinsip yang harus kita lakukan, teman-teman. Yang pertama, keadilan. Kita harus adil kepada seluruh masyarakat, tidak membeda-bedakan ataupun membedakan antara yang satu dan yang lain. Yang kedua, harus seimbang. Jadi kita harus menjadi manusia yang seimbang, tidak terlalu ekstrim dalam apapun. Yang ketiga, menerapkan toleransi ataupun kepedulian kita terhadap orang atau masyarakat di sekitar. Dalam kesusahan, ketika ada orang yang susah, tetangga kita yang susah, mari kita bantu dengan jiwa toleransi kita untuk saling membantu antara umat, antar bangsa negara Indonesia. Yang keempat dan yang terakhir, keberagaman dan keteladanan. Jadi keteladanan yang Rasulullah telah ajarkan kepada kita, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam moderasi Islam. Selanjutnya yaitu terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada tutur kata ataupun yang salahnya dari saya sendiri, dan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you, terima kasih teman-teman. Di situ di atas ada Facebook, IG, dan Twitter saya. Monggo di like. Kata-kata terakhir, moderasi Islam adalah paham dan aliran pemikiran Islam yang mengajarkan keadilan, keseimbangan, keunggulan, toleransi, dan ukhuwah dalam rangka mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.